Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi yang pertama, judulnya Indahnya Saling Menghormati. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini, yaitu materi yang ketiga, menulis surat Al-Kafirun. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa menjadi mahir dan pandai menulis serta melafalkan Al-Quran Al-Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah agar channel YouTube ini selalu terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk selalu like video ini, komen nama dan sekolahmu di kolom komentar. Kemudian di-share ya di sosial media kalian. Dan saya doakan yang sudah subscribe semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. D. Menulis Quran Surat Al-Kafirun. Menulis huruf Al-Quran harus benar dan baik ya. Aku harus bisa menulis huruf Al-Quran dengan baik, benar dan indah. Aku harus giat berlatih, aku harus teliti, disiplin dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tulisan. Agar tulisan benar dan baik, aku harus memperhatikan huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Juga harus memperhatikan huruf yang hanya bisa disambung di akhir. Di bawah ini contoh huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Pertama, ada huruf asli qaf dalam keadaan sendirian. Jika ditulis di awal kalimat, maka penulisannya ko dengan menyambung huruf. Jika di tengah, tulisannya ko dengan menyambung depan dan belakang. Adapun huruf qaf di akhir, maka tulisannya seperti qaf di atas. Jika disambung, penulisannya ko. Kemudian ada huruf asli fa. Jika ditulis dalam kesendirian, tulisannya seperti itu. Dan huruf fa jika di awal, maka penulisannya seperti digambar fa dengan menyambung huruf selanjutnya. Kemudian huruf fa bentuk penulisannya ketika di tengah seperti digambar fa dengan menyambung huruf depan dan huruf belakangnya. Kemudian penulisan huruf fa di akhir maka seperti gambar dengan menyambung huruf sebelumnya. Jika disambung penulisannya fa. Kemudian ada huruf asli kaf. Dalam kesendirian
huruf kaf penulisannya seperti di gambar. Dan jika di awal huruf kaf maka penulisannya seperti di gambar ka dengan menyambung huruf selanjutnya. Kemudian huruf kaf penulisannya ketika di tengah maka dengan menyambung huruf sebelumnya dan huruf sesudahnya, maka penulisannya seperti di gambar. Kemudian huruf kaf penulisannya ketika di akhir maka seperti di gambar dengan menyambungkan huruf sebelumnya. Contohnya huruf sambungnya ka, ka. Kemudian ada huruf asli lam. Dalam kesendirian penulisannya seperti di gambar. Dan huruf lam jika di awal tulisan maka seperti di gambar dengan menyambung huruf sebelumnya, li. Dan huruf lam jika di tengah maka penulisannya seperti di gambar dengan menyambung huruf sebelumnya dan huruf sesudahnya, li. Dan huruf lam penulisannya ketika di akhir maka seperti di gambar dengan menyambung huruf sebelumnya, li. Contohnya seperti huruf sambung li, li. Sekarang huruf asli nun. Dalam kesendirian nun penulisannya seperti di gambar, namun huruf nun jika di awal maka penulisannya seperti di gambar. Nah, namun jika penulisannya di awal maka tulisannya seperti di gambar na dengan menyambungkan huruf sesudahnya. Namun huruf nun jika di tengah maka penulisannya seperti di gambar dengan menyambungkan huruf sebelum dan sesudahnya. Kemudian huruf nun penulisannya ketika di akhir maka seperti di gambar dengan menyambungkan huruf sebelumnya. Contohnya dengan huruf sambung ni, ni. Kemudian huruf mim, penulisan aslinya dalam kesendirian seperti di gambar, mim. Namun huruf mim jika di awal maka penulisannya seperti di gambar, ma, dengan menyambung huruf sesudahnya. Kemudian penulisan huruf mim ketika di tengah maka seperti di gambar dengan menyambung huruf sebelum dan sesudahnya. Dan penulisan mim ketika di akhir maka seperti di gambar dengan menyambung huruf sebelumnya. Contohnya huruf sambungnya ma, ma. Kemudian huruf asli ain dalam kesendirian tulisannya seperti di gambar, a. Namun huruf ain jika di awal maka penulisannya seperti di gambar, a, dengan menyambung huruf sesudahnya. Kemudian huruf ain penulisannya ketika di tengah seperti di gambar dengan menyambung huruf sebelum dan sesudahnya, a. Kemudian huruf ain penulisannya ketika di akhir seperti di gambar dengan menyambung huruf sebelumnya, a. Contohnya jika disambung a, a. Nah, semua huruf itu adalah sebagian contoh huruf-huruf yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Kemudian bagian yang di atas ada huruf waw dan ro. Ini adalah contoh huruf hijaiyah yang hanya dapat bersambung di akhir atau dari kanan. Contohnya huruf asli wa, maka dari awal penulisannya adalah wa, seperti sendiri, biasa tulisannya. Kemudian ketika di tengah, maka penulisannya dengan menyambung huruf sebelumnya saja, wa. Kemudian ketika di akhir, maka penulisannya wa, seperti yang di tengah. Dan contoh huruf sambungnya tidak ada karena ini hanya dapat ada di akhir. Kemudian huruf ro, aslinya ro tulisannya seperti di gambar, ro. Kemudian jika ditulis di awal maka penulisannya seperti di gambar, ro. Kemudian ketika di tengah penulisannya seperti di gambar, ro. Hanya bisa di akhir. Kemudian huruf ro ketika penulisannya di akhir maka penulisannya seperti di gambar, ro. Kemudian contoh sambungnya tidak ada karena hanya ada di huruf terakhir saja, baik huruf waw maupun ro. Nah, baik anak-anak, itu adalah sebagian contoh cara menulis bahasa Arab atau Al-Quran Al-Karim. Semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik dan benar ya. Amin ya rabbal alamin.
Nah, baik anak-anak, selanjutnya adalah ayo menyalin ayat-ayat Quran surat Al-Kafirun ke dalam kolom sebelah kiri di bawah ini agar pekerjaan menyalin benar dan baik. Perhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, menulis ayat Al-Quran dari kanan ke kiri. Kedua, telitilah harokat atau tanda baca fathah, tegak atau rebah. 3. Tulislah kalimat Al-Quran dengan pensil agar kita bisa membentuk tipis tebal tulisan. 4. Salinlah semua ayat-ayat Quran surat Al-Kafirun di bawah ini. Maka persiapkan olehmu buku tulis untuk menulis surat Al-Kafirun di bawah ini dengan baik dan benar. Jika sudah selesai penulisan surat Al-Kafirun untuk latihan menulis Al-Quran, maka kumpulkan kepada bapak atau ibu gurunya. Selamat mengerjakan dan semoga berhasil ya. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita fahami dan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.